video kali ini, saya merangkum alur cerita film serial Marvel Studios yang berjudul Black Widow. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang kisah Natasha Romanoff atau Black Widow. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pada tahun 1995, terlihat ada dua gadis kecil sedang bermain bersama. Mereka adalah Natasha Romanoff dan adiknya Yelena Belova. Tak lama kemudian, ibu mereka yang bernama Melina datang karena Yelena terjatuh dan menangis. Setelah menghiburnya, kemudian mereka bertiga masuk ke dalam rumah untuk makan malam. Saat mereka sedang menyiapkan makanan, ayah mereka yang bernama Alexi pulang dengan wajah kusut. Ia memberitahu Melina bahwa mereka hanya punya waktu 1 jam untuk pergi dari rumah itu. Lalu mereka pun segera bergegas pergi dengan mengendarai mobil. Mereka menuju ke perkebunan di mana mereka menyimpan pesawat pribadi mereka. Tak lama kemudian, polisi berdatangan untuk menangkap mereka. Melina segera mengendarai pesawat, sementara Alexi berusaha menahan para polisi itu. Setelah itu, Alexi melompat ke sayap pesawat. Para polisi masih terus mengejar dan menembaki mereka. Naas, Melina tertembak di lengannya, sehingga Natasha yang masih kecil pun terpaksa menggantikan ibunya mengendarai pesawat. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari kejaran dan mendarat di pangkalan militer Rusia di Kuba. Melina yang terluka segera dibawa untuk dirawat. Sementara Alexi menemui seseorang yang bernama Jenderal Dreykov. Alexi meminta agar ia tidak ditugaskan menjadi mata-mata lagi. Rupanya Alexi adalah The Red Guardian atau Kapten Amerikanya Rusia. Kemudian ia memberikan sesuatu kepada Dreykov. Natasha dan Yelena sangat sedih karena harus berpisah dengan ibunya. Saat Alexi mencoba menenangkan mereka, tiba-tiba tentara di sana membius mereka dan membawanya ke dalam helikopter. Mereka dibawa ke suatu tempat yang disebut organisasi Red Room. Di sana banyak anak-anak yatim piatu yang terlantar. Mereka dilatih untuk menjadi mata-mata super. Mereka diajari menembak, membaca data, dan sebagainya. Semua anggotanya disebut Widow. 21 tahun kemudian, Natasha yang menjadi buronan sedang digerebek oleh Jenderal Ross dan tim SWAT. Namun Natasha yang sudah mengetahuinya berhasil melarikan diri. Scene berpindah ke Maroko. Di sana ada dua agen Widow yang sedang menjalankan misinya untuk membunuh seorang target yang bernama Oksana. Namun Oksana tahu dan ia pun kabur. Seorang Widow mengejarnya dan berhasil melumpuhkan Oksana. Lalu tiba-tiba ia disemprotkan gas berwarna merah yang membuatnya menjadi tersadar. Widow itu adalah Yelena, adiknya Natasha. Oksana menyuruhnya untuk menyadarkan para Widow yang lain dengan gas itu. Kemudian Yelena mengeluarkan alat penyadap di tubuhnya dan pergi membawa serum gas tersebut. Widow yang satu lagi melaporkan kepada pemimpin mereka, Jenderal Dreykov, bahwa Yelena telah berkhianat. Dreykov menyuruh seorang Widow mengaktifkan Taskmaster untuk mengejar Yelena. Natasha yang menjadi buronan menemui sahabatnya Mason. Natasha diberikan dokumen dan identitas palsu. Mason juga berkata bahwa ia mengambil barang-barang dari apartemen Natasha di Budapest. Kemudian Natasha memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. Malam harinya, listrik tiba-tiba padam karena generatornya kehabisan bensin. Terpaksa Natasha pergi ke kota untuk membeli bensin. Di tengah perjalanan, mobilnya diserang oleh seseorang yang ternyata adalah Taskmaster. Kemudian Natasha keluar dari mobil dan bertarung dengan Taskmaster. Ternyata tujuan Taskmaster adalah sebuah kotak yang ada di mobil Natasha. Kotak tersebut berisi serum gas merah yang pernah diberikan kepada Yelena. Natasha yang mengetahuinya lalu mencoba merebut kotak itu dan mereka berdua pun kembali bertarung. Taskmaster berhasil menendang Natasha hingga terjatuh ke sungai. Namun sebelum jatuh, Natasha sudah mengambil serum gas merah dari kotak itu. Natasha melihat sebuah foto dirinya waktu kecil bersama adiknya Yelena. Natasha pergi ke apartemennya di Budapest, di mana Mason mendapatkan kotak tersebut. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan adiknya Yelena.
Namun karena merasa saling curiga, akhirnya mereka pun berantem. Setelah pada pencapaian, mereka pun udahan dan berdamai. Natasha bertanya mengapa Yelena mengirim serum gas itu padanya. Yelena berkata bahwa serum itu adalah penawar untuk memulihkan pikiran para widow yang dikendalikan oleh Dreykov. Natasha kaget setelah mengetahui bahwa Dreykov dan putrinya ternyata masih hidup. Tiba-tiba mereka diserang oleh Agent Widow. Natasha dan Yelena berusaha kabur dari tempat itu. Karena tak bisa lewat bawah, mereka pun ke atas dan melompat ke bawah menggunakan pipa beton. Seorang Agent Widow berhasil mengejar dan akhirnya mereka bertiga pun terjatuh. Natasha dan Yelena selamat, sementara si Widow yang terjatuh tak bisa bangun. Saat Natasha mendekati dan berusaha menolongnya, tiba-tiba Dreykov mengeliminasinya dari jauh dengan menggunakan iPad. Kemudian, Natasha dan Yelena kabur dengan mengendarai motor. Mereka dikejar oleh Agent Widow lainnya dan juga Taskmaster yang mengendarai mobil tank. Sepeda motor mereka terbalik dan jatuh. Akhirnya mereka merampas mobil orang dan memakainya untuk kabur. Yelena berhasil melumpuhkan Agent Widow yang mengejarnya dengan motor. Setelah itu, mereka kembali dikejar oleh Taskmaster. Dengan menggunakan panah bomnya, ia berhasil menjatuhkan mobil yang dikendarai Natasha hingga masuk ke dalam subway. Taskmaster masih terus mengejar dan mencari mereka. Namun akhirnya Natasha dan Yelena berhasil lolos setelah mengelabui Taskmaster. Di dalam pipa angin, Yelena berkata bahwa Dreykov menggunakan Taskmaster yang memiliki kemampuan untuk meniru lawannya. Natasha lalu bercerita bahwa dia menyesal pernah memanfaatkan Antonia untuk membunuh Dreykov. Malam harinya, sambil mengobati luka di lengannya, Yelena berkata bahwa Dreykov memanfaatkan para widow sebagai senjatanya dengan mengendalikan pikiran mereka. Dan hanya serum gas itu yang dapat menghentikan Dreykov dan para agent widow. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa mereka sebenarnya bukanlah saudara kandung. Natasha berkata bahwa sejak kecil ia ditelantarkan ibunya bagaikan sampah. Kemudian Natasha mengajak Yelena bekerja sama untuk menghentikan Dreykov dan menghancurkan Red Room. Karena Yelena pun tak punya tempat tujuan, akhirnya ia pun setuju. Di dalam mobil, Natasha berpikir bahwa kemungkinan orang yang tahu lokasi Red Room adalah Alexei. Lalu, mereka menemui Mason untuk meminta bantuannya menyediakan pesawat jet. Namun yang mereka dapatkan adalah sebuah helikopter butut. Sementara itu di dalam penjara, terlihat Alexei sedang adu panco dengan para napi lainnya. Dia mengalahkan semua penantangnya, termasuk si Giant yang dia patahkan pergelangan tangannya. Tak lama kemudian, ia dipanggil karena mendapatkan kiriman barang, berupa mainan action figure Red Guardian. Ternyata di dalamnya terdapat alat komunikasi. Ia pun memakainya, dan terdengar Natasha berkata bahwa ia akan segera membebaskannya. Kemudian, Alexei menghampiri petugas dan menyerangnya. Setelah itu, ia menerobos kabur keluar dari penjara. Sementara itu, Natasha sudah menunggunya di atas helikopter dan menyuruh Alexei untuk memanjat ke atas. Namun Alexei tidak berhasil karena penjaga menghalanginya. Akhirnya Natasha turun tangan untuk membantu Alexei. Sementara helikopter mereka ditembaki senapan mesin otomatis. Yelena yang kesal kemudian menembak tower penjaga tersebut dengan RPG.